Suatu hari seorang ibu tunggal bernama Leslie yang sedang bersama putra sulungnya yang bernama Jonathan serta si bungsu yang bernama Jamie, di mana mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka yang berada di sebuah desa yang letaknya di pinggiran kota California. Sampai di sana pria parubaya bernama Elliot menyambut mereka dengan ramah, yang diketahui jika Leslie dan kedua anaknya akan menempati sebuah rumah tua yang sudah sangat lama tak ditinggali, di mana rupanya rumah itu pernah berfungsi sebagai rumah duka. Dari halaman depan rumah, terlihat genangan air yang Elliot sebut berasal dari saluran septic tank yang bocor yang semakin menambah kesan jika rumah itu benar-benar tak terurus. Terlebih rumah itu pun berada tepat di area komplek pemakaman. Sesaat kemudian mereka pun memasuki rumah itu yang benar-benar menunjukkan jika rumah itu sudah sangat lama tak ditinggali. Terlebih keberadaan sebuah peti mati tua di sana semakin menunjukkan kesan horor bagi siapapun yang melihatnya. Sesaat kemudian Elliot mengajak mereka ke lantai atas rumah yang semakin menunjukkan betapa tak terawatnya rumah itu. Bahkan, Jonathan terkesan menganggap tempat itu sangat tak layak untuk ditempati. Namun Elliot terus meyakinkan mereka bahwa rumah itu tetap layak. Dan secara diam-diam Jamie menuju lantai bawah karena masih penasaran dengan peti mati tua yang ada di sana. Secara perlahan Jamie pun mendekati peti itu. Dan tepat saat ia membukanya, tiba-tiba kegaduhan itu sempat membuat mereka panik dan berdatangan menghampiri Jamie. Tak lama kemudian, Jonathan kembali ke lantai atas untuk melihat sebuah kamar yang ia pilih untuk kamar pribadinya nanti, di mana ia pun mendapati sebuah nama yang tertulis di sana. Beberapa saat kemudian, Jamie datang menghampiri sang kakak dan menyebut tempat itu lebih pantas disebut penjara dibandingkan sebuah kamar, di mana saat Leslie datang, Jonathan meminta kamar itu sebagai kamar pribadinya. Malam harinya ketika Lely memilah-milih beberapa barang di dapur yang masih layak untuk digunakan, Jonathan datang untuk mengatakan jika ia ingin pergi ke pusat kota terdekat untuk membeli makanan dan minuman untuk mereka, karena memang kualitas air di sana masih belum layak untuk dikonsumsi. Sampai di sebuah kedai, Jonathan terpaksa hanya mendapat beberapa makanan karena hampir semua menu telah habis. Namun, saat ia menunggu pesanannya itulah, perlakuan kurang menyenangkan harus ia terima dari pengunjung di sana yang mentertawakan Jonathan yang mungkin terlihat asing bagi mereka. Menjelang sini hari, Jonathan yang sudah kembali terlihat santai menghisap udut sambil menatap ke arah pemakaman yang terhampar di sekitar sana. Namun di tengah kesunyian itulah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertarik untuk mendekatinya. Jonathan pun melihat sebuah patung yang ada di sana dengan terus menggerutu. Namun tak lama kemudian, di tengah rasa takutnya, ia yang mencoba berlari pun harus terjatuh. Namun saat itulah, ia mendapati sebuah kalung yang tergeletak di tanah. Esok paginya, Leslie yang sedang merapihkan barang-barang bekas tak sengaja melihat sebuah pintu kecil yang sepertinya ada ruangan lain di sana, dan ketika ia mencoba membuka, meski kedatangannya mengejutkan sang ibu,
Jonathan lalu menceritakan kejadian semalam saat ia di kuburan dan kalung yang ia temukan. Sekaligus ia pun memberitahu sang ibu jika ia akan bekerja di kedai yang ia datangi semalam. Di hari pertamanya bekerja, Joe kembali mendapat perlakuan dari pemuda semalam yang diketahui bernama Carl, Sarah dan Tina yang seolah merendahkan Joe dengan pekerjaannya, hingga sempat terjadi keributan di antara keduanya yang membuat si pemilik kedai mengusir Carl dari sana. Di sisi lain, Leslie yang melihat putrinya bermain di kuburan lalu memintanya untuk membersihkan dirinya, di mana Leslie pun tertarik pada sebuah ruangan yang ada di komplek pemakaman tersebut. Ketika ia memasuki ruangan itu yang diketahui merupakan pemakaman keluarga dari pasangan Emmeline Fowler dan Franklin Fowler yang tertulis meninggal di tahun 1922, ia terus memperhatikan keadaan sekitar yang seolah menyimpan sebuah rahasia di dalamnya. Tak lama ia pun menuju sebuah lorong yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah yang terdapat makam dengan pesan tertulis di dindingnya. Namun tepat saat ia ingin membukanya, saat itulah, seorang sheriff setempat bernama Glenn Howell menemui Leslie sambil memperkenalkan dirinya, di mana ia pun meminta pada Leslie untuk ikut partisipasi membantu keamanan di sana, terutama saat malam hari ketika para muda-mudi di sana kerap kali menjadikan area kuburan di sana sebagai tempat berbuat maksiat dan hal negatif lainnya. Hingga Glenn memberikan nomor telepon miliknya pada Leslie jika membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Joe dan teman barunya yang bernama Grady dan Liz terlihat membicarakan terkait Zebediah Fowler yang pernah menempati rumah tua itu sebelumnya yang memiliki peternakan sapi di sana harus menerima musibah ketika banyak hewan ternaknya yang mati. Terlebih, isu hilangnya Bobby Fowler pun kian tak jelas dan dikaitkan dengan hewan ternak yang mati. Hingga muncullah asumsi jika Bobby masih hidup tidaklah hilang seperti yang diisukan selama ini. Terkait kabar hilangnya Bobby sendiri bermula saat Bobby kerap mendapat kekerasan dari orang tuanya karena terlahir cacat, di mana penyiksaan pada Bobby itu sudah diketahui oleh semua orang di sana dan saat Bobby berusia 8 tahun, ia tak pernah terlihat lagi hingga muncullah pertanyaan antara hilang atau memang dihabisi orang tuanya. Namun, 10 tahun setelah hilang itu, Emmeline dan Franklin orang tua Bobby ditemukan tewas di komplek kuburan dengan kepala yang nyaris hancur yang membuat orang-orang meyakini jika Bobby masih hidup. Liz pun menambahkan jika sejak saat itulah banyak orang meyakini jika Bobby terkunci di dalam pemakaman dan hanya keluar di malam hari dengan ciri-ciri fisik kulit pucat dengan balutan kain kafan yang kotor yang membuat Joe berpikir mungkin apa yang ia lihat malam itu adalah sosok Bobby. Malam harinya, Carl, Sarah, dan Tina terlihat berada di komplek pemakaman untuk mesum dan berbuat maksiat lainnya seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Namun, tingkah tak pantas ditunjukkan saat Carl buang air tepat di batu nisan yang tertulis nama Cheryl. Sebelum akhirnya Sarah dan Tina mengajaknya ke kuburan yang ada di ruang bawah tanah. Tak lama berselang, Carl berteriak dengan lantang seolah menantang mayat yang berada di dalam peti mati itu. Bahkan, ia kembali berbuat mesum di hadapan Tina yang justru diminta ikut bergabung bersamanya untuk berbuat mesum bertiga, di mana saat mereka baru memulainya. Esok harinya setelah pulang bekerja, Joe kembali mengajak Grady dan Liz untuk rumahnya. Namun saat ia menanyakan seberapa jauh hubungan Grady dan Liz, Joe pun sangat terkejut mendengar pengakuan Grady yang menyebut jika dia seorang gay dan hanya bersahabat dengan Liz, di mana Joe lalu mengenalkan ibunya di sana yang bekerja sebagai petugas pemakaman baru. Hingga Leslie yang kebetulan saat itu ada 2 mayat yang sedang Leslie tangani untuk segera dimakamkan mengajak mereka untuk masuk. Entah mengapa, Liz tiba-tiba tertarik tentang siapa yang meninggal hari itu. Di mana Liz pun terkejut ketika tahu jika yang meninggal adalah guru musiknya di sekolah yang benar-benar membuatnya shock, hingga Grady harus membawanya keluar dari sana.
Beberapa saat kemudian, Leslie mulai menjalani tugasnya dengan mengikuti petunjuk dari buku untuk tahap pembalsaman mayat. Namun, kesalahan kecil yang ia lakukan membuat mesin vakum darah mengalami kendala yang membuat darah berceceran di mana-mana, dan bersamaan dengan itu, Joe, Liz, dan Grady yang sedang asik menghisap narkoboi dikejutkan dengan kedatangan Sheriff Glenn yang terus mengetuk pintu, di mana hal itu membuat Leslie panik karena tak kunjung ada yang membukakan pintunya. Saat itulah, Glenn terkejut melihat pakaian Leslie dipenuhi bercak cairan merah. Namun, tujuan Glenn ke sana rupanya untuk bertemu Joe karena ada hal yang ingin ia tanyakan pada Joe. Jonathan! This is Sheriff Hal. Seketika Joe yang menemui Sheriff Glenn pun terkejut saat Sheriff Glenn bertanya terkait Carl, Sarah, dan Tina yang menghilang sejak malam, di mana keributan Joe dengan Carl kemarinlah yang membuatnya bertanya dan seolah mengaitkan hilangnya 3 orang itu dengan Joe. Leslie terus meyakinkan Glenn jika apa yang dikatakan putranya itu jujur dan Joe tak ada sangkut pautnya dengan hilangnya ketiga orang yang dicari Glenn. Bahkan, ia mempersilahkan Glenn untuk memeriksa area kuburan jika memungkinkan ada hal yang mencurigakan. Sampai di pintu masuk ruangan itu, Glenn yang melihat botol bekas pilok pun meyakini jika 3 orang yang ia cari ada di dalam. Hingga saat itulah ia memutuskan untuk masuk, namun tak lama kemudian. Di sisi lain, Jamie tiba-tiba berlari ketakutan dan mengatakan jika ia melihat seseorang di dalam lemari, di mana saat itu, Joe dan sang ibu segera memeriksanya. Namun meski tak ada siapapun di sana, Joe menemukan kain kafan lusuh dan kotor serta kondisinya yang rusak yang sama persis dengan yang dikatakan Liz yang membuatnya merasa jika apa yang dilihat Jamie adalah benar adanya. Esok paginya ketika Joe kembali masuk kerja, Liz yang diam-diam suka pada Joe pun mengungkapkan perasaannya pada Joe, yang mana Joe pun ternyata memiliki perasaan yang sama pada Liz. Akan tetapi ketika mereka beradu jigong, mereka dikejutkan dengan kedatangan Sarah dan Carl yang berperilaku aneh, dan tak lama kemudian. Sementara itu, Leslie terlihat masih disibukkan dengan mayat yang harus ia tangani sebelum dimakamkan, di mana tak lama, Elliot datang mengetuk pintu. Namun tepat saat Leslie melangkah untuk membuka pintu, terlihat sesuatu yang aneh yang merambat keluar dari penutup mayat itu. Elliot sendiri rupanya membawa satu mayat lagi yang harus diproses oleh Leslie. Walau meski sempat menolak karena terbatasnya fasilitas, Leslie tetap menerima tugasnya dengan bayaran $400 yang dijanjikan Elliot untuk satu mayat tersebut. Setelah Elliot dan tim pengantar jenazah pergi, kejadian mengerikan pun harus dialami oleh Leslie, di mana saat ia melanjutkan kembali pekerjaannya. Tiba-tiba, malam harinya saat Liz dan Grady ikut makan malam, terlihat sikap aneh yang ditunjukkan Leslie yang lebih agresif dan sangat berbeda dari biasanya yang membuat mereka yang berada di meja makan merasa heran. Di mana setelah itu, Do not speak out of turn. Mom. Oh my God. Okay, we got. mereka pun berlarian keluar menghindari Leslie yang tak seperti biasanya, di mana saat mereka bersembunyi, Grady menyarankan Joe dan Jamie untuk tinggal sementara waktu dengannya. Akan tetapi, ketika memasuki ruangan yang terdapat peti mati di dalam ruang bawah tanah, Liz dan yang lainnya pun sadar jika mereka saat ini berada di tempat persembunyian Bobby Fowler yang membuktikan jika cerita dari si bibi pemilik kedai itu pun benar adanya. Bobby Fowler
Sesaat kemudian, terlihatlah Bobby yang terus mengawasi mereka, dan bersamaan dengan itu, mereka bertemu dengan Tina yang rupanya masih hidup dan menceritakan terkait Carl dan Sarah yang menjadi korban dan telah terinfeksi oleh Bobby yang membawanya ke dalam sumur, di mana Tina terkurung di sana. Sebelum akhirnya mereka menyadari kedatangan Leslie dan Bobby ke sana yang membuat mereka berjuang untuk kabur melalui sebuah lubang terowongan di ruang bawah tanah itu. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bisa keluar dari terowongan itu tepat di dalam rumah, di mana saat itulah, mereka mengira jika Tina telah terinfeksi para zombie dengan terkena muntahannya yang jelas Tina merasa jika dia tidaklah terinfeksi. Namun mereka yang tak percaya tetap memutuskan untuk menggores sedikit tangan Tina agar bisa mengetahui dari darahnya. Dan tepat setelah Tina benar tak terbukti. Kepanikan itu membuat mereka menyelamatkan diri masing-masing dan harus terpisah, di mana Joe dan Jamie lalu menuju lantai atas. Sedangkan Tina yang terpisah harus bernasib sial saat ia sedang mencuci tangan dari lumuran cairan merah yang membuat jamur parasit masuk ke dalam mulutnya. Sementara itu, Joe yang bersembunyi di kamar terus meyakinkan Jamie jika ia akan melakukan apapun agar Jamie tetap aman, meski ibu mereka harus jadi korban. Joe lalu meminta sang adik untuk tetap di kamar karena dia akan menyelamatkan Liz dan Grady yang masih tertinggal, di mana tak lama, Joe pun bertemu dengan Liz dan Grady. Namun, kemunculan Tina pun sempat membuat mereka panik. Terlebih mereka tak tahu jika Tina telah terinfeksi, di mana tak lama para zombie lain pun berdatangan yang membuat kondisi semakin kacau. Pada akhirnya, mereka berhasil selamat dari sana dan bergegas menuju kamar jenazah tempat Leslie kerja. Namun tak lama, Tina yang terjatuh oleh Liz tak sengaja terkena butiran garam yang membuat tubuh Tina perlahan hancur, hingga mereka pun akhirnya tahu jika garam itulah yang bisa menghancurkan para zombie. Dengan segera ketiganya menghadapi para zombie menggunakan garam yang mereka bawa, di mana setelah itu, mereka segera menuju kamar tempat Jamie bersembunyi. Joe yang tak mendapati keberadaan Jamie pun panik, namun seketika mereka yakin jika Jamie dibawa ke ruang bawah tanah, hingga saat itulah mereka bergegas mencari Jamie ke sana. Dengan sangat hati-hati, mereka melangkah di antara ruangan itu, namun sialnya. Kini hanya Joe dan Liz lah yang masih tersisa, di mana tak lama mereka akhirnya menemukan Jamie yang berada di tepi sumur tua bersama Bobby serta sang ibu dan para korban lain yang telah terinfeksi. Yang mana saat itu Jamie akan dikorbankan untuk makhluk parasit penunggu sumur. Joe meminta pada sang ibu yang kini sepenuhnya di bawah pengaruh Bobby untuk melepaskan Jamie, di mana saat suasana semakin tegang, Joe dan Liz segera menaburkan garam tersebut ke arah mereka semua yang perlahan membuat satu persatu dari mereka pun musnah disertai dengan ruang bawah tanah itu yang mulai runtuh. Joe, Jamie, dan Liz akhirnya bisa keluar dari sana dengan selamat meski Joe dan Jamie harus kehilangan sang ibu untuk selamanya. Dan tepat saat Joe yang kelelahan merebahkan tubuhnya, tiba-tiba